Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirli Dwi Putra dengan NIM F551240022. Jadi pada tugas kali ini saya menjalankan peran sebagai Threat Intelligence Analyst, yang dimana di sini saya akan membahas bab 1 dan bab 2, yaitu bab 1 menjelaskan profil threat actor yang kami pilih, yaitu sandworm. Kemudian yang kedua itu menganalisis motivasi dan tujuan dari serangannya, yang merupakan bagian dari bab 2. Kemudian yang terakhir itu menjadi dasar untuk analisis pada bab-bab selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kini kami memilih threat actor sandworm, yang dimana sandworm ini termasuk dalam Advanced Presence Threat, atau sini saya akan sebut dengan APT. Nah, kelompok APT ini itu adalah kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi, dan mereka juga itu didukung dengan sumber daya yang banyak. Nah, mereka tidak hanya itu, mereka juga itu memiliki operasi terstruktur dan bersifat jangka panjang. Kemudian identitas dan afiliasi. Nah, si sandworm ini memiliki beberapa nama lain, diantaranya itu ada Electrum, Telebots, dan Black Energy Group. Kemudian Sandstorm ini itu berafiliasi dengan pemerintah Rusia, atau lebih tepatnya tentara daratnya, militer daratnya, atau disebut JRU. Nah, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai nation state actor, yang dimana nation state actor ini adalah aktor yang didukung oleh negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik nation state actor, yang dimana seperti yang saya bilang tadi bahwa nation state actor ini tuh didukung langsung oleh negara. Nah, mereka ini juga memiliki tujuan itu yang non finansial, atau mereka ini punya tujuan yang strategis. Nah, fokus dari tujuan mereka ini tuh seperti pada spionase, sabotase, atau kepentingan geopolitik dan militer. Nah, untuk rentan waktu aktivitas dari kelompok ini tuh pertama kali terdeteksi sekitar tahun 2009, dan mereka ini masih aktif hingga saat ini, dan kabarnya itu mereka sempat terlihat pada akhir tahun 2025 pada bulan Desember, dan mereka ini akan terus berkembang dalam teknik penyerangannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang target dan industri, yang dimana kelompok ini tuh menargetkan infrastruktur yang kritis seperti listrik, komunikasi, pemerintahan, dan organisasi internasional. Nah, tidak hanya itu, mereka juga ini menargetkan sektor keuangan dan IT, dan juga sistem industri seperti ICS dan SCADA. Nah, contoh serangan nyata mereka ini tuh ada pada kasus Ukraina tahun 2015 sampai 2016, yang dimana mereka ini menyerang jaringan listrik di Ukraina, yang menyebabkan itu pemadaman berskala besar dari Ukraina itu sendiri. Kemudian berikutnya juga ada malware NotPetya tahun 2017, yang dimana awalnya malware ini tuh ditujukan untuk Ukraina saja, atau hanya Ukraina saja, terus dia itu menyebar secara global. Nah, jadi negara-negara sekitar Ukraina juga itu terkena virus malware-nya ini, yang mengakibatkan itu negara-negara sekitar itu mendapatkan kerugian yang besar. Baik, di sini kita lanjut untuk bab 2, motivasi serangan, yang dimana sandworm ini tuh memiliki 3 motivasi utama dalam melakukan serangan ini. Yang pertama itu espionase, yang kedua itu geopolitik, yang ketiga itu sabotase strategis. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu dari ketiga ini. Yang pertama itu espionase cyber, yang dimana ini tuh pengumpulan informasi rahasia, yang dimana targetnya adalah data-data pemerintah atau sistem-sistem penting yang ada dalam sebuah negara yang menjadi targetnya. Nah, tujuannya sendiri itu untuk keunggulan militer beserta politik dari negaranya sendiri. Kemudian berikutnya ada motivasi geopolitik, yang dimana tentunya karena ini kelompok yang didukung oleh negara, maka mereka ini tuh mendukung kepentingan dari negara itu sendiri, dalam hal ini Rusia. Nah, jadi mereka itu berkaitan juga dengan konflik internasional, yang dimana seperti yang kita tahu beberapa akhir kebelakangan ini Rusia itu memiliki konflik internasional, dan mereka ini tuh diturunkan. Nah, target utama mereka itu adalah negara-negara lawan, yang dimana negara-negara yang menjadi sisi berseberangan dari mereka, contohnya itu Ukraina. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sabotase destruktif, yang dimana ini tuh kegiatan yang mengganggu atau merusak sebuah sistem. Contohnya ada pada contoh kasus tadi, yang dimana mereka itu melakukan serangan pada sistem listrik Ukraina, dan juga menyebarkan virus NotPetya, yang akhirnya itu menyebar di sekitar negara-negara yang awalnya menjadi target. Nah, ini akan menjadi dampak langsung ke operasional dari negara tersebut. Baik, untuk berikutnya itu ada justifikasi motivasi, yang dimana kalau dari serangan listrik ini kita bisa melihat dari menjadi bukti bahwasannya mereka melakukan sabotase
Dan pada kasus NotPetya juga ini mereka ini mengakibatkan dampak ekonomi global yang dimana banyak negara-negara yang mengalami kerugian yang sangat besar, dan target mereka mendekatkan pemerintah itu sudah menjadi indikasi bahwa ini adalah espionase. Nah, tujuan strategis mereka ini juga itu seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, itu mengganggu infrastruktur kritis seperti listrik dan juga komunikasi. Dan mereka ini juga mendukung operasi militer. Seperti yang kita tahu bahwasannya kemungkinan akan terjadi cyber warfare itu sudah bukan nol lagi atau bahkan besar kemungkinannya. Nah, kemudian itu mengumpulkan intelijen strategis atau mengumpulkan informasi-informasi strategis. Yang terakhir itu menciptakan dampak ekonomi global. Nah, sama seperti kasus NotPetya tadi, yang dimana mereka ini dapat menjatuhkan ekonomi dari sebuah negara dengan menyebarkan virus malware tersebut. Baik, berikutnya ada keterkaitan dengan nation state. Nah, di sini kita bisa lihat mereka ini melakukan espionase, yang dimana ini kegiatan intelijen yang berjangka panjang, dan kemudian mereka melakukan sabotase terhadap lawan, yang di sini lawan mereka ini tuh bukan lagi sekelompok orang, melainkan sebuah negara. Dan ada juga kepentingan geopolitik, yang dimana ini menjadi strategi konflik global, di mana mereka mendukung sebuah negara dan menjadikan target negara yang berseberangan dari negara tersebut. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini, yaitu sandworm ini adalah threat actor yang kompleks dan berbahaya, yang dimana karakteristik mereka ini tuh national state actor, atau mereka ini tuh didukung oleh pemerintah dari sebuah negara, dan mereka itu menjalankan operasi mereka itu secara strategis dan juga terstruktur. Nah, motivasi mereka ini tuh tidak hanya sebatas untuk mencuri data saja, melainkan mereka menggabungkan 3 hal sekaligus, yaitu espionase, geopolitik, dan sabotase. Nah, hal ini tuh berdampak bagi nasional hingga ke global, yang dimana mereka ini tuh menyebabkan kerugian bagi negara-negara sekitar target tujuan mereka. Kemudian, bagian yang saya jelaskan ini itu menjadi dasar untuk analisis selanjutnya, karena profil, motivasi, dan juga tujuan serangan ini akan berkaitan dengan pola serangan yang ada di bab 3, yaitu teknik dan juga taktik yang digunakan oleh si sandworm ini. Kemudian juga ini berkaitan juga tentang strategi mitigasi yang dilakukan di bab 5 yang akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Giovanto Padongko dengan NIM F5512423. Di sini saya mendapatkan peran pada bagian bab 3, yaitu menjadi attack pattern analysis. Di sini saya lebih memfokuskan menjelaskan taktik dari sebuah grup attacker, yaitu sandworm team. Nah, di sini saya menampilkan sebuah heat map dari taktik dan teknik dari sebuah sandworm team. Nah, pada tahap awal sandworm team ini dia pertama-tama melakukan taktik reconnaissance. Di mana taktik ini tujuannya ini untuk mencari informasi dari sebuah targetnya. Nah, selanjutnya dia akan mempersiapkan serangannya. Di sini dia melakukan taktik research development. Jadi dia ingin mempersiapkan serangan atau alat-alat apa saja yang akan dia kasih ke targetnya. Setelah itu, dia akan melakukan taktik initial access. Jadi, attacker ini dapat akses lebih awal untuk masuk ke sistem targetnya. Nah, selanjutnya di sini attacker akan melakukan taktik execution, di mana dia akan mengeksekusi atau menjalankan serangan-serangan apa saja yang disiapkan tadi. Nah, selanjutnya di sini dia akan menggunakan taktik persistence, yang dimana taktik persistence ini adalah taktik untuk dia
dapat tetap masuk atau dia dapat mempertahankan akses masuknya. Nah, selanjutnya dia akan menggunakan taktik privilege escalation. Jadi mana taktik privilege escalation ini dia dapat meningkatkan aksesnya untuk dapat mengontrol lebih besar targetnya. Nah, selanjutnya di sini dia menggunakan taktik defense evasion, yang dimana taktik defense evasion ini attacker ini menghindari sebuah sistem keamanan dari targetnya. Selanjutnya di sini dia menggunakan taktik credential access. Nah, di mana taktik ini adalah untuk mengambil informasi akun dari sebuah target. Jadi misalnya informasinya itu seperti username dan password. Nah, setelah itu attacker ini dia menggunakan taktik discovery. Yang dimana taktik discovery ini dia akan memahami jenis-jenis atau sistem jaringan yang ada di dalamnya. Nah, setelah dia memahami, dia akan menggunakan taktik lateral movement, yang dimana dia akan memperluas serangan. Attacker ini akan memperluas serangannya. Jadi dia tidak hanya terpaku pada satu serangan, dia akan memperluas serangannya. Nah, setelah itu dia akan menggunakan taktik collection. Di mana taktik collection ini dia akan mengambil data-data penting dari sebuah target. Nah, setelah itu dia akan menggunakan taktik command and control. Nah, di mana taktik command and control ini agar memungkinkan attacker ini bisa mengakses sistemnya ini dari jauh. Nah, selanjutnya attacker ini akan menggunakan taktik exfiltration. Yang dimana taktik exfiltration ini adalah attacker ini akan mencuri data atau mengirim data keluar tanpa izin dari target tersebut. Nah, untuk taktik terakhir di sini ada impact, yang dimana impact ini tujuannya untuk dapat merusak data yang dia curi tadi dan merusak sistem target tersebut. Nah, sekian dari taktiknya ini. Untuk kesimpulan poinnya, poin utama yang saya bahas ini, di mana taktik ini adalah sebuah gambaran alur serangan dari sebuah attacker, yang dimana serangan ini digambarkan secara umum. Jadi dari tahap awal hingga akhir. Nah, untuk keterkaitan dengan bagian kelompok saya yang lain, di sini ada keterkaitan di bagian tekniknya. Nah, taktik ini kan dia hanya tujuan dari sebuah serangan, sedangkan teknik ini adalah cara serangnya. Nah, jadi ada keterkaitan antara dua hal tersebut, di mana jika ada taktik dan teknik digabungkan akan dapat mudah dianalisis secara mudah dianalisis untuk dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sebuah tim attacker tersebut. Nah, ada juga keterkaitan di bagian keamanannya. Jika kita ibaratkan diri kita sebagai korban atau sebagai target, kita bisa dapat lebih awal memperkuat sistem keamanan kita. Jadi kita lebih mudah tahu taktik apa saja yang dilakukan. Jadi kita dapat memperkecil celah untuk dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Tahir dengan NIM F551242021. Kami membahas threat actor yaitu Sunworm Team dengan kode number G0034. Nah, untuk bagian saya sendiri itu menjelaskan pada bab 3, yang dimana saya menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan oleh Sunworm Team ini untuk meretas. Di sini dapat dilihat ada sebuah heat map. Nah, di sini kalau kita lihat di setiap tekniknya itu ada berbagai warna, ada warna biru, pink, dan juga warna merah. Yang dimana warna biru itu menandakan bahwa teknik itu sudah dipastikan pernah digunakan oleh Sunworm Team. Kalau untuk teknik yang berwarna merah seperti ini itu mengartikan bahwa teknik tersebut muncul di sebuah kampanye. Sedangkan untuk yang warna pink itu menandakan bahwa teknik tersebut sudah pernah digunakan oleh Sunworm Team dan juga pernah muncul di sebuah kampanye. Langsung saja di sini masuk pada penjelasan teknik-teknik yang digunakan oleh Sunworm Team ini untuk meretas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa taktik saja yang sekiranya penting. Langsung saja masuk pada taktik yang pertama, yaitu initial access, itu atau bisa dibilang cara mereka masuk. Ada beberapa teknik di sini, salah satunya contohnya exploit public facing application dengan T-number T1190, yang dimana Sunworm Team itu mengeksploitasi celah pada aplikasi yang terhubung ke internet. Contohnya itu kayak server email. Nah, mereka itu mengirim perintah ke celah itu untuk menjalankan kode dari jarak yang jauh. Habis itu ada juga teknik pada subteknik phishing, yaitu spare phishing attachment, yang dimana spare phishing attachment ini Sunworm Team itu mengirim email dengan lampiran yang berbahaya. Contoh lampirannya itu kayak Word, Excel, ataupun file zip. Nah, korban yang tertipu itu akan membuka lampiran itu dan mengaktifkan sebuah makro, yang secara tidak sadar mereka itu menjalankan kode yang berbahaya. Nah, hal ini itulah yang paling sering digunakan oleh Sunworm Team untuk meretas sebuah sistem. Selanjutnya itu ada taktik execution, yang dimana execution itu cara menjalankan kode berbahaya yang dipunyai oleh Sunworm Team ini. Ada beberapa teknik di dalamnya, salah satunya yaitu subteknik pada teknik command scripting interpreter, yang dimana itu PowerShell. Nah, PowerShell ini itu Sunworm Team gunakan PowerShell, yang dimana PowerShell ini kan sistem bawaan Windows, program bawaan Windows. Nah, mereka gunakan PowerShell ini itu untuk menjalankan kode yang berbahaya. Nah, kode mereka itu berjalan hanya di dalam memori, tidak tersimpan di dalam hard disk, agar kode mereka ini itu tidak bisa dideteksi oleh antivirus. Habis itu ada juga teknik yang dinamakan dengan malicious file, yang dimana malicious file ini subteknik dari teknik user execution. Nah, malicious Sunworm Team ini itu mengandalkan kelemahan korban. Mereka itu mengirim file yang tampaknya itu dilihatnya itu tidak berbahaya. Lalu mereka itu meyakinkan korban untuk membukanya dan mengaktifkan fitur-fitur tertentu yang telah disiapkan oleh Sunworm Team ini. Nah, tindakan korban inilah yang membuat kode berbahaya itu berjalan di komputer mereka. Setelah itu ada taktik selanjutnya, yaitu persistence. Persisten ini itu cara mereka bertahan di sistem. Ada beberapa teknik. Salah satu contohnya itu ada Windows Service, yang mana subteknik dari create or modify system process. Nah, Windows Service ini kayak Sunworm Team ini itu mendaftarkan malware yang mereka punya untuk di berbagai layanan Windows, sehingga dengan cara inilah malware mereka itu akan berjalan otomatis setiap kali komputer dari korban itu dinyalakan. Setelah itu ada teknik juga yang namanya dengan schedule task. Nah, schedule task ini kayak malware mereka itu akan berjalan pada waktu yang telah ditentukan. Kayak contohnya itu saat komputer dari korban itu dihidupkan. Nah, hal-hal ini itu memastikan malware yang mereka punya itu akan tetap aktif walaupun komputer dari korban itu direstart. Habis itu taktik selanjutnya itu ada defense evasion. Di mana defense evasion ini memiliki beberapa teknik. Salah satunya itu ada di obfuscated files or information dengan kode T-number T1027. Nah, Sunworm Team ini itu mengacak kode malware yang mereka punya agar kode malware itu sulit dipahami dan dianalisis oleh
oleh tim keamanan sistem korban gitu. Jadi tidak ada tidak jadi mereka itu menggunakan beberapa trik, kayak contohnya itu kayak encoding base 64, atau juga bisa mereka itu biasa menyisipkan sebuah perintah-perintah yang sekiranya itu tidak berguna gitu. Habis itu ada lagi yang dinamakan dengan, ada teknik juga lagi, yaitu subteknik dari indikator removal, yaitu file deletion. Nah, di mana file deletion ini membuat malware mereka yang telah terinstall itu dihapus file instalasinya. Jadi ketika malware dari Sunworm Team ini telah terinstall di komputer korban, Sunworm Team ini menghapus file instalasi yang mereka gunakan untuk menginstal malware tersebut, sehingga tidak ada jejak yang tertinggal di dalam disk, sehingga malware mereka ini sulit dilacak. Habis itu masuk pada teknik credential access, yang mana credential access ini cara untuk mencuri kata sandi. Ada beberapa teknik di dalamnya, contohnya itu ada LSASS memory. Nah, Sunworm Team ini itu mengambil kata sandi yang tersimpan di memori komputer korban. Nah, kata sandi ini itu digunakan untuk masuk ke sistem lain. Nah, dan mereka masuk ke sistem lain, mereka juga akan bisa mendapatkan hak akses yang lebih tinggi terhadap sistem-sistem korban tersebut. Habis itu yang terakhir itu, taktik yang terakhir itu ada yang namanya taktik impact. Dimana impact ini tuh cara mereka menghancurkan sistem korban. Salah satu contoh tekniknya itu ada, yaitu data destruction. Nah, data destruction ini kayak mereka itu menggunakan program penghancur data atau biasa disebut dengan wiper. Nah, mereka itu menimpa file-file korban itu dengan data yang acak, sehingga file asli dari korban itu tidak bisa dikembalikan. Nah, mereka juga itu biasa menghancurkan drive jaringan dan juga partisi hard disk korban. Ada juga yang teknik lainnya itu seperti inhibit system recovery, di mana Sunworm Team ini itu menghapus cadangan pemulihan sistem. Contohnya itu kayak volume shadow copies. Nah, volume shadow copies ini tuh layanan otomatis yang dipunyai oleh Windows untuk membackup file-file dari yang kita punya gitu di dalam komputer. Nah, Sunworm Team ini itu menghapus volume shadow copies tersebut, sehingga korban ini itu tidak bisa mengembalikan file-file mereka ke versi sebelumnya ataupun memulihkan file cadangan mereka gitu. Inilah teknik-teknik yang digunakan oleh Sunworm Team ini untuk meretas. Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan. Yang pertama itu ada teknik yang mereka gunakan untuk masuk ke sebuah sistem, yaitu contohnya dengan menggunakan email phishing. Yang kedua itu teknik untuk mereka menjalankan kode mereka, yaitu dengan menggunakan PowerShell. Yang ketiga yaitu teknik mereka untuk bertahan di sistem korban, yaitu dengan cara menggunakan sistem Windows sendiri, yaitu situ. Yang keempat itu ada teknik mereka untuk menyembunyikan diri mereka, yaitu dengan file deletion, menghapus file instalasi malware mereka. Dan yang kelima itu ada teknik mereka untuk mencuri sebuah resource, atau bisa dibilang mencuri sebuah kata sandi yang dipunyai oleh sebuah sistem di komputer korban. Nah, keterkaitan bagian saya dengan bagian teman-teman saya itu sangat erat. Contohnya itu ada di bagian bab 4, di mana di bab 4 itu menjelaskan terjadinya insiden, sehingga ketika terjadi sebuah insiden maka ada teknik yang digunakan sehingga insiden tersebut terjadi. Dan ada juga keterkaitannya dengan bab 5, yang dimana bab 5 itu menjelaskan sebuah mitigasi, sehingga ketika ada sebuah mitigasi maka ada sebuah penyebab. Nah, penyebabnya itu adalah teknik-teknik yang sebelumnya saya telah jelaskan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Iman dengan NIM F5512418. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus insiden nyata. Poin-poin pembahasan saya adalah deskripsi insiden, analisis dampak terhadap CIA, korelasi pengetahuan teknik attack terhadap insiden. Masuk ke dalam deskripsi insiden. Nah, insiden ini bernama 2016 Ukraine Electric Power Attack, yang bermula ketika Sunworm menargetkan perusahaan distribusi listrik di Ukraina dan menyebabkan gangguan operasional pada sistem pengendalian jaringan listrik. Nah, insiden ini bermula pada tahun 2015 hingga Desember 2016. Target spesifiknya itu ialah infrastruktur kritis sektor energi di Ukraina, dan yang kedua perusahaan distribusi listrik, dan yang ketiga industrial control system dan operasional teknik, dan yang keempat gardu listrik dan sistem pengendalian jaringan distribusi tenaga listrik.
Tujuan mereka menargetkan ini untuk mengganggu infrastruktur kritis dan kestabilitas negara. Dengan menargetkan sistem energi, penyerang dapat menyebabkan pemadaman listrik yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan pemerintah. Masuk ke kronologi singkatnya, yang awalnya penyerang masuk ke sistem melalui teknik spear phishing dengan mengirim email berisi lampiran berbahaya. Setelah itu, penyerang berhasil masuk ke jaringan internal organisasi terhadap target melalui kompromi sistem. Setelah itu, menggunakan kredensial yang didapat dan membuat akun baru dengan hak akses yang lebih tinggi untuk mempertahankan akses. Dan yang keempat, menggunakan malware industrial dan malware yang dirancang khusus untuk menyerang sistem kontrol industri. Setelah itu, mengirim perintah langsung ke perangkat gardu listrik dan menyebabkan gangguan operasional dan pemadaman listrik. Dan yang terakhir, merusak sistem untuk memperlambat pemulihan dan memperbesar dampak serangan. Nah, masuk ke dalam analisis dampak terhadap CI. Yang pertama ialah confidentiality atau kerahasiaan. Poin pertama ialah kebocoran data jaringan dan konfigurasi SCS. Setelah penyerang berhasil masuk ke jaringan internal, penyerang dapat mempelajari struktur jaringan, serta mempelajari konfigurasi sistem ACS, serta juga berbagi informasi teknik yang digunakan dalam pengoperasian sistem listrik. Lalu poin kedua ialah pencurian kredensial user dan admin. Nah, melalui teknik kredensial, penyerang memperoleh akun dengan hak akses yang lebih tinggi sehingga dapat masuk ke berbagai sistem penting dalam jaringan organisasi. Dan yang ketiga, akses tidak sah ke sistem internal. Dengan kredensial yang berhasil diperoleh, penyerang dapat mengakses berbagai sistem internal tanpa terdeteksi pada tahap awal, sehingga bisa meningkatkan risiko eksploitasi lanjutan terhadap sistem yang lebih kritis. Lalu masuk ke integritas atau keaslian. Nah, dampak pertama ialah memanipulasi perangkat pada sistem listrik. Nah, penyerang dapat mengirim perintah langsung ke sistem pengendalian gardu listrik sehingga bisa mematikan aliran listrik pada berbagai wilayah. Dan dampak keduanya ialah perubahan konfigurasi tanpa izin. Nah, akses yang dimiliki penyerang memungkinkan mereka melakukan perubahan konfigurasi pada sistem operasional yang digunakan oleh operator jaringan listrik. Dan yang ketiga, penghapusan atau kerusakan file sistem. Nah, penggunaan malware destroyer beberapa sistem mengalami kerusakan sehingga data dan konfigurasi operasional tidak dapat dipulihkan dengan mudah atau sangat lama begitu. Lalu masuk ke poin ketiga ialah availability atau ketersediaan. Nah, dampaknya pertama ialah pemadaman listrik di Ukraina. Lalu dampak keduanya adalah gangguan operasional pada sistem pengendalian gardu listrik. Nah, sistem operasi yang digunakan untuk mengelola distribusi listrik ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan secara normal selama insidennya berlangsung. Lalu dampak ketiga, operator tidak dapat digunakan begitu. Beberapa sistem kontrol menjadi tidak responsi atau tidak dapat diakses sehingga operator harus melakukan pengendalian secara manual. Lalu poin terakhir ialah waktu selanjutnya masuk ke eksplorasi pemetaan teknik attack terhadap insiden. Yang pertama, spear phishing attack atau di kodenya ialah 1566.001. Nah, eksplorasinya itu penyerang memperoleh akses awal melalui email
email per phishing dengan lampiran berbahaya yang menginfeksi sistem korban. Lalu yang kedua, LSASS memory atau kodenya 1003.001. Penyerang mengakses kredensial pengguna dari lalu korelasinya itu penyerang mengakses kredensial pengguna dari memori sistem untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Selanjutnya ialah SMB atau kodenya 1021.002. Nah, penyerang korelasinya ialah penyerang menyebar ke sistem lain dalam jaringan menggunakan kredensial yang telah diperoleh. Lalu yang keempat, PowerShell atau nomornya ialah 10.559.001. Penyerang menjalankan perintah dan skrip untuk mengontrol serta mengelola sistem yang terkompromi. Lalu yang terakhir, data destruction atau nomornya T1485. Penyerang merusak sistem menggunakan malware destruktif untuk memperbesar dampak dan menghambat pemulihan. Kesimpulan pada bab 4 ini ialah serangan Ukraina Electric Power Attack pada tahun 2015 hingga 2016 menargetkan sistem Industrial Control atau ICS dan operasional teknologi yang digunakan untuk mengendalikan jaringan listrik. Serangan ini dimulai melalui phishing yang memberikan akses awal ke penyerang, kemudian menyebarkan dalam jaringan hingga berhasil mengendalikan sistem operasional. Lalu insiden ini sangat berdampak terhadap CIA atau Confidentiality, Integrity, dan Availability, yaitu kebocoran informasi sistem dan manipulasi kontrol operasional, serta gangguan ketersediaan layanan. Akibat serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Ukraina dan menunjukkan pentingnya penerapan keamanan berlapis pada infrastruktur kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katrina Aurelia dengan NIM F551240119. Jadi di sini saya mengambil peran sebagai mitigation strategis, yang dimana saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kontrol pada bab 5. Nah, adapun poin pembahasan saya yaitu ada 2. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu analisis kesenjangan kontrol. Oke, jadi berdasarkan analisis teknik serangan pada bab 3, kelompok sandworm ini menggunakan beberapa teknik serangan seperti yang pertama, vulnerability scanning, ya, dimana ini merupakan teknik active scanning untuk mengidentifikasi kerentanan pada sebuah sistem atau aplikasi yang dapat dieksploitasi. Nah, teknik ini juga memungkinkan seorang penyerang dapat memindai sebuah jaringan atau suatu jaringan atau aplikasi yang dapat diakses secara publik untuk mengidentifikasi celah keamanan mana nih yang belum diperbaharui. Nah, dari celah keamanan tersebut, maka seorang penyerang ini dapat melanjutkan tahap ke tahap eksploitasi. Lalu yang kedua yaitu spear phishing attachment. Jadi spear phishing attachment ini merupakan tahap initial access, yang dimana ini untuk memperoleh akses awal ke dalam sistem korban. Jadi seorang phishing itu biasanya melakukan pengiriman data atau email yang berisi lampiran berbahaya yang tampak seperti dokumen resmi, yang dimana jika seorang pengguna mengakses atau mengklik file tersebut, maka malware ini dapat dijalankan di dalam sistem dengan melalui teknik user execution. Lalu yang ketiga yaitu PowerShell execution. Nah, jadi PowerShell execution ini adalah tahap eksekusi dan persisten setelah berhasil mendapatkan akses awal. Nah, maka seorang penyerang ini akan berlanjut menjalankan kode berbahaya dengan menggunakan teknik command and scripting interpreter seperti PowerShell, yang dimana PowerShell ini sering digunakan karena ini merupakan sistem operasi bawaan Windows yang memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah atau script secara otomatis. Lalu yang keempat yaitu credential dumping. Oke, jadi pada tahap credential access, sandworm ini memanfaatkan teknik OS seperti credential dumping melalui LSASS, yang dimana untuk memperoleh kredensial seorang administrator, yang dimana
ini tersimpan di dalam memori sistem operasi. Nah, dengan memanfaatkan kredensial tersebut, maka seorang penyerang ini dapat meningkatkan hak akses atau dapat memperluas kontrol di dalam suatu jaringan internal sebuah perusahaan. Nah, teknik ini juga sering diikuti dengan aktivitas lateral movement seperti penggunaan remote service. Oke, jadi dari berdasarkan analisis tersebut juga ditemukan beberapa kesenjangan kontrol keamanan. Yang pertama yaitu ada rendahnya kesadaran keamanan pengguna terhadap serangan phishing. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan terhadap eksekusi skrip dan aplikasi. Dan yang ketiga yaitu lemahnya pengelolaan akun dengan hak akses yang tinggi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu rekomendasi kontrol keamanan. Oke, jadi untuk mengurangi serangan-serangan atau mengurangi risiko tersebut, maka terdapat beberapa kontrol keamanan yang dapat direkomendasikan berdasarkan dengan MITRE, ATT, dan CK Enterprise Mitigation. Yang pertama yaitu mitigasi user training dengan kode M1017. Nah, mitigasi ini atau kontrol ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan pengguna terhadap serangan seperti spear phishing attachment, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa phishing itu dapat berbentuk sebuah dokumen resmi yang dimana ketika seorang pengguna mengklik atau mengakses itu, maka sebuah malware dapat dijalankan di dalam sebuah sistem dalam bentuk script seperti PowerShell dengan memanfaatkan script seperti PowerShell. Nah, dengan memberikan pemahaman atau pelatihan tentang keamanan cyber secara berkala, pengguna ini dapat lebih berhati-hati dalam menghindari email-email atau dokumen-dokumen yang berpotensi berbahaya. Nah, yang kedua yaitu mitigasi execution prevention dengan kode M1038. Oke, jadi kontrol ini itu bertujuan untuk mencegah eksekusi aplikasi atau script yang tidak dipercaya dalam sistem. Nah, yang dimana seorang penyerang ini dapat menyamarkan malware ini dengan menggunakan teknik obfuscation agar tidak mudah terdeteksi. Yang dimana dengan menerapkan kebijakan pembatasan eksekusi, maka aplikasi atau organisasi ini dapat mencegah malware berjalan di dalam sistem. Lalu yang ketiga yaitu mitigasi privilege account management dengan kode M1026. Oke, jadi kontrol ini itu berfokus pada pengamanan akun yang memiliki hak akses yang tinggi, yang dimana seorang penyerang ini sering mencoba mencuri kredensial atau menyisipkan kode berbahaya melalui teknik seperti proses injection dan kredensial dumping. Yang dimana jika seorang penyerang ini dapat memperoleh kredensial itu, maka seorang penyerang dapat mengendalikan berbagai sistem di dalam jaringan suatu perusahaan. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, organisasi ini dapat menerapkan multi-factor authentication, prinsip least privilege, serta juga bisa melakukan audit aktivitas akun secara berkala. Lalu, mitigasi yang terakhir yaitu data backup dengan kode M1053. Oke, jadi kontrol ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa data dari perusahaan ini dapat dipulihkan jika sewaktu-waktu itu terjadi serangan yang bersifat destruktif, yang dimana kelompok sandworm ini diketahui pernah melakukan serangan yang dapat merusak data dan menghambat proses dari pemulihan sistem itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan atau instansi ini perlu memiliki sistem backup yang dimana agar dapat jika suatu waktu terjadi serangan, data itu dapat dipulihkan ketika terjadi insiden keamanan tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya yang dapat beberapa langkah yang dapat dilakukan itu dengan melakukan backup data secara berkala, lalu menyiapkan backup pada media yang terpisah, dan juga melakukan pengujian proses pemulihan data dengan secara rutin. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, dari analisis terhadap teknik serangan sandworm ini menunjukkan bahwa keberhasilan serangan ini seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam penerapan kontrol keamanan pada organisasi, yang dimana dengan menerapkan kontrol keamanan seperti user training, execution prevention, privilege account, dan juga backup
data backup, organisasi ini dapat mengurangi efektivitas berbahaya dari serangan yang digunakan oleh seorang penyerang. Yang dimana bagian ini juga dapat melengkapi analisis pada bab sebelumnya, yaitu bab 3, di mana teknik serangan yang telah diidentifikasi ini kemudian dihubungkan dengan strategi mitigasi untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.